Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para jamaah, para salikin, para muridin rahimakumullah. Kita meneruskan ngaji kita pada pagi hari ini di kitab Tanbihul Mukhtarin dan tentang akhlak husnu adabi ma'as shaghir fadlan alal kabir. Jadi kita saling menghormati yang besar kepada yang kecil, apalagi kepada orang-orang yang orang tua dan orang-orang yang lebih harus kita hormati. Mari kita lanjutkan para jamaah rahimakumullah. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa na'udzu bi ulumiyya fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakruhur rajulu ayyahidan nadhara ila akhi. Rasulullah pernah membenci kepada seseorang di dalam suatu hadisnya ayyahidan nadhar, apabila seseorang melihat itu dalam bentuk menajamkan, menanarkan ya pandangannya kepada ila akhi, kepada saudaranya. Dari melotot itu tidak boleh. Ya, marah sambil melotot itu juga nggak boleh. Bicara dengan melotot seakan-akan nantang kepada orang tuanya, kepada saudaranya, itu juga tidak boleh. Wa kana Maimun ibnu Mahron idza tu'iya ila walimah. Dicontohkan ketika Syekh Maimun bin Mahram ketika diundang dalam walimah, di dalam walimahan, jalasa ma'as sibyan, maka dia lebih senang bicara, duduk dengan orang-orang yang anak-anak muda, wal masakin, dan orang-orang miskin, minar rijal, dari para yang hadir, para lelaki yang hadir itu, watarakal agniya, dan dia tidak suka duduk dengan orang kaya. Ya, kalau sekarang itu kan maunya duduk di VIP, duduk di VIP, ketemu tokoh-tokoh, tidak mau antri ya, makanannya di tempat khusus kalau walimah. Kalau Syekh Maimun tidak, dia jadi orang biasa, makan biasa, ketemu dengan anak-anak muda, orang-orang miskin. Nah, itu contoh dari akhlak yang baik. Wa kana Sa'id ibnu Amir, dan Sa'id bin Amir yaqulu, beliau juga mengatakan, man wassafa insanan bima laisa fihi laknatul malaikah. Siapa yang mensifati orang lain dengan suatu sifat yang tidak ada pada diri orang lain itu, maka malaikat akan melaknatnya. Maksudnya begini, kalau kita tidak menghargai seseorang karena perangainya seseorang itu, kok kita membeda-bedakan sesama manusia, itu Allah melaknat. Oh, saya orang kaya, saya nggak mau duduk dengan orang miskin. Oh, saya tokoh, pejabat, ngapain sih duduk di tempat umum, misalkan. Itu berarti membeda-bedakan. Maka itu Allah tidak suka, dan bisa laknatul malaikah, dan para malaikatnya itu bisa melaknatnya. Faqala lahu rajulun yauma wa huwa la ya'rifu. Pada suatu saat Sayyidina Sa'id
ketemu pada seseorang yang tidak dikenal, kemudian ada orang lain memanggil, ya aslah, wahai yang botak, itu juga nggak boleh. Memanggil nama yang tidak menghormati kepada yang dipanggil tidak boleh. Ya cebol, yang hitam. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi tetap apapun kita harus menghargai. Faqala lahu, maka beliau berkata pada laki itu, ya akhi in kunta laghaniyun an la'natil malaikatil lak. Hei saudaraku, sesungguhnya Anda jangan sikap buruk itu, kata Syekh Said tadi kepada orang manggil si botak tadi. Ya. Apakah engkau tidak takut terhadap al malaikatu laknat? Allah akan malaikat akan melaknat kepada diri Anda, apa enggak tidak takut kok tidak menghargai orang? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita lakukan, kita laksanakan sehari-hari ya, ketika menghormati sesama manusia. Ya, tidak boleh untuk orang itu mengolok-olok. Ya, boleh memang orangnya pendek, tapi nggak boleh disebut si pendek, hei si pendek, si cebol, nggak boleh. Ya, itu adalah orang-orang yang tidak menghargai makhluk Allah. Wa kana Ali ibn Thalib, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, ya, ayyakulu a'lamullahu nas billah asadduhum ta'ziman li ahli la ilaha illallah. Orang yang paling mengetahui tentang Allah yaitu orang yang paling besar di antara mereka terhadap apa? Ta'ziman, menghargai, li ahli kepada keluarganya, keluarga masyarakatnya, orang-orang la ilaha illallah yang sesama muslim. Ini sesama muslim mengolok-olok, sesama muslim mencari kesalahan, sesama muslim bahasa Jawanya itu mengundat-undat. Mengundat-undat kesalahan dibuka tidak boleh. Harus tetap ditutup. Orang yang ada kesalahan harus kita tutup. Wa kana Bakru ibnu Abdillah Muzayyinin yakul, Syekh Bakar bin Abdullah al-Muzayyin juga mengatakan, idza ra'aita man huwa akbaru minka, apabila Anda melihat orang yang lebih tua daripada Anda, fa'adzimhu, maka engkau harus menghormati. Anak muda sekarang gimana? Manggil pakai nama, tidak menghormati, jalan seenaknya di depan orang tua, nggak ada adab. Ini zaman sudah berubah ya sekarang. Padahal ini mestinya fa'adzimhu, maka kalau ada orang tua di hadapan kita harus menghormatinya. Ya. Ya. Wakul, dan katakanlah, innahu sabaqoni lil Islam wal amal as-sholih. Mengapa kita itu menghormat pada orang tua? Hati kita mengatakan, engkau yang lebih tua, lebih dulu masuk Islam, dan engkau adalah orang-orang yang lebih banyak amalnya dan beramal soleh, amal soleh daripada saya. Karena itu saya menghormat. Kata si muda kepada yang tua. Tapi wa idza ra'aita man huwa asghar minka fa'adzimhu. Ya. Tapi apabila Anda ada orang yang lebih muda daripada Anda, maka hormatilah orang itu. Wa qul fi nafsika, dan engkau harus mengatakan, inni qad sakbaktuhu ila dzunub. Kalau kita orang muda, orang yang sudah umur, juga kepada yang muda juga harus menghormati. Mengapa? Karena sesungguhnya saya jangan-jangan lebih banyak dosanya daripada Anda yang masih muda. Gitu. Ya, itu Bapak sekalian ya. Jadi saling menghormati itu penting. Wa idza akramakan nas, dan apabila engkau akramaka annas,
Ada orang memuliakan kita, menyanjung kita, fakul, maka katakan hadza min fadlillah, ini dari fadilah Allah alayya, atasku, la astahiquhu, sesungguhnya aku tidak berhak. Bukan orang seperti sekarang, maunya dimuliakan di mana-mana, membranding agar dimuliakan. Kalau datang nanti dijemput pakai sholawat gitu, seakan-akan mulia. Datang satu forum harus didayang-dayang 5-6 orang, nah seakan-akan orang mulia. Enggak, mestinya beliau mengatakan la astahiquhu, tidaklah saya berhak atas kemuliaan ini. Ini orang yang andap asor, orang yang rendah hati. Dan itu sebaiknya kita lakukan. Tidak usah harus jalan 5-6 orang. Kalau jalan nanti datang ke satu forum, kemudian orang berdiri, nggak perlu. Nah itu bukan akhlaknya min aulia, bukan akhlaknya dari orang-orang yang mutasawwifin, orang ahli tasawuf. Bukan golek lem. Wa idza ahanuka fakul, tapi kalau Anda, masyarakat menghina kepada Anda, maka harus mengatakan hadza bidzambin ahdatsuhu. Iya, mungkin saya memang berhak untuk dihina. Atas apa? Atas dosa-dosa yang telah saya lakukan. Jangan marah ketika dihina. Gimana itu kiai kok begitu ya? Mungkin kita salah. Gimana? Katanya begini, tapi kok punya salah. Namanya manusia. Jadi nggak usah terlalu membela diri kalau ada orang menghina. Jangan-jangan itu memang kita semua salah. Tapi kalau kita dihormati, jangan merasa kita memang orang hebat. Justru harus mengatakan la tashiquhu, saya sesungguhnya tidak berhak atas sanjungan itu. Wa idza ramada kalba jariha bi khasatin faqad adzabtahu. Apabila kita menyakiti, ini diibaratkan anjing tetangga, kita lempar batu, king itu, sesungguhnya kita juga telah menyakiti kepada pemiliknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, menghormati itu penting, menjadi bagian dari akhlaknya dari orang-orang yang mutasawwifin, orang ahli tasawuf. Wa kana Wahab ibn Munabbih yaqul, Syekh Wahab al-Munabbih pernah mengatakan, lamma aktsaru banu Israila wa masail ala Musa alaihi salatu wassalam wa abramuhu. Tatkala Bani Israel banyak bertanya kepada Nabi Musa dan mereka membuat beliau merasa jemu. Itu kan Bani Israel itu kan banyak akal itu. Ya, di Al-Quran di surat Al-Baqarah itu kan disebutkan, Israel, kamu korban dong. Tanya korban apa? Ya korban. Kasih sapi, laki atau perempuan? Nah, ditanya lagi besar atau kecil? Besar atau kecil? Warnanya apa? Setengah putih, setengah hitam, setengah. Lah, ini orang Israel memang begitu. Tipologinya itu tipologi yang ngeyel. Orang yang tidak bisa dikendalikan itu orang Israel. Nah, maka mengapa orang Israel itu sampai sekarang ya begitu sulit dikendalikan itu, sampai Allah wa auhallahu ta'ala fi yaumi wahidin ila alfi nabiyyin la yakunu awanan, sampai banyak nabi diturunkan. Ini disebutkan ini 1000 nabi ya untuk menolong Nabi Musa. Takrimatan li Musa, karena memuliakan terhadap Nabi Musa. Saking sulitnya menaklukkan Bani Israel dalam hal keimanan ya, itu sampai Nabi Musa juga dikirim banyak para nabi.
Famalan nas, sehingga condonglah manusia Bani Israil kepada mereka, ilaihim, fawajada Musa min nafsihi ghiratan. Ya, maka Nabi Musa akan semangat juang, mempunyai ghirah yang kuat. Fa'amatahumullah fi yaumi wahid. Kemudian Allah mewafatkan para nabi itu dalam satu hari saja. Setelah mengalahkan kira-kira berjuangnya Nabi Musa pada Nabi Israil mulai berhasil, maka hanya dibutuhkan nabi untuk membantu itu. Artinya apa yang kita ambil dari cerita ini? Cerita ini adalah bahwa Nabi Musa itu pejuang di Bani Israel yang kewalahan juga. Ada Harun, nah, kemudian ditambah lagi 1000 dari Nabi untuk mendakwai kaum Bani Israel. Maka dengan demikian para nabi itu sungguh mahmudatun. Para nabi itu berakhlak mulia dan hidupnya tiada lain adalah untuk berjuang li khurujihim, dan dia keluar dari kepentingan min khaladatin nufus. Para nabi itu tidak ada nafsu, ya, bil ismati, dan mereka selalu terpelihara dari keinginan pribadi dan nafsunya itu. Walaisatu imatuhullah ta'ala lihaula'il anbiya, dan bukankah Allah mewafatkan para nabi sebagai suatu kesesaan, ukubah. Wa inna ma dzalika lamusabagha fi ilmihi ta'ala, dan sesungguhnya maka diwafatkan para nabi itu adalah sesuatu yang lebih dulu dari ilmu Allah. Artinya nabi itu memang diutus untuk satu kaum. Nah, kalau kepada seluruh rahmatan lil alamin adalah Rasulullah Nabi Muhammad khatamun nabi wal mursalin. Tapi kalau nabi-nabi tertentu biasanya pada umat tertentu. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Wa kana Muhammad Ibnu Wasi' yaqul, dan Muhammad bin Wasi' pernah mengatakan, la yabluhul abdu maqamal ihsan, tidak akan sampai seorang pada makom insan. Anta butul ka'annaka taroh, kan? Ihsan itu kan itu. Kalau engkau tidak bisa, engkau seakan melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa, Allah pasti melihat kita. Itu ihsan. Ihsan hanya bisa dipakai tasawuf. Artinya seseorang tidak sampai pada makom ihsan hatta yuhsina ila kulli min sahibahu walau sya'atan, hingga ia berbuat baik kepada setiap orang yang menyertainya walaupun sesaat. Artinya menghormat orang itu kunci dari ihsan. Kok orang dendam, kok orang marah, gampang marah, kok orang sumpah serapah misalkan, nah, dia belum sampai pada makom ihsan. Ya, padahal ihsan adalah makom tertinggi setelah iman, Islam, ihsan, akidah, syariah, tasawuf. Nah, tasawuf salah satu cirinya adalah menghormati sesama manusia. Wa kana idza ba'asatan yusi bihal mustari, ya, Syekh Wasi' apabila menjual seekor kambing, mustari, jual beli itu, wa yaqulu, maka dia mengatakan, qad kana laha ma'ana sohbatun, sungguh dahulu kambing ini persahabatan dengan kami. Jadi kambing pun, binatang pun yang bersama dia itu juga dihormati, meskipun harus dijual. Jadi tetap dihargai. Wa kana Hatim Asam yaqul, Syekh Hatim Al-Hasam juga mengatakan, qad qallat akhlaqur rijal fi thalathin, sungguh sangat jarang akhlak pria yang terdapatnya di dalam 3 perkara. Ini akhlaknya orang yang
tasawuf. Ta'zimu akhlaqil ikhwan. Satu, mengagungkan akhlak kepada saudaranya sesama muslim. Sesama muslim saling menghargai, saling menghormati. Nah, itu. Yang kedua, wasatri ma'ayibihim, selalu menutup aib kawan sesama muslim. Sekarang coba lihat Bapak Ibu sekalian di WA grup-grup itu, bagaimana kesalahan seseorang dibuka dan enak aja itu tangan mengeser-ngeser kesalahan orang lain, padahal itu harus ditutupi. Yang ketiga, wahtimali adahum, menanggung perlakuan yang menyakitkan dari mereka. Kalau ada orang sakit, kita ikut sakit. Kalbunyani yasudu batu badon, kan? Jadi apa? Sesama muslim itu seperti bangunan, saling menguatkan. Seperti bangunan badan ini disubit, ikutlah yang lainnya sakit. Itu cara orang Islam, muslim. Tapi sekarang, masya Allah, naudzubillah ya, orang sudah biasa itu membuka aib seseorang. Padahal itu harus ditutupi. Wa qala al-mu'allif wa kana Yahya ibnu Mu'ad yaqul. Selanjutnya penulis mengatakan, menceritakan Yahya bin Mu'ad pernah berkata, Bi'sal qaumu qaumin inastaghna bainahumul mu'min hamiduhu. Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang jika kaya raya seseorang mukmin di tengah mereka memujinya. Hamiduhu. Itu jelek. Orang kaya diagung-agungkan. Enggak, padahal manusia di hadapan Allah sama, ndak kaya, ndak miskin, yang kurang mampu itu sama. Nah, wa in naftaqara wa iniktaqara adzalluhu. Kalau ada orang miskin dihina, nggak boleh. Bukan kaya miskin. Inna akrakum indallahi atqakum. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang akhlaknya, bukan hartanya. Wa ma masa saghiru qudamil kabir, dan tidaklah berjalan orang yang masih muda di hadapan orang dewasa illa uqiba bihirmanil khairat, melainkan pasti akan lebih diberi sanksi dengan dihalangi berbagai kebaikan. Nah, artinya seseorang itu harus menghormat dan saling memberi tempat bagi orang-orang yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, wa ma hadu indal Fudail ibnu Iyad, dan mereka pernah memuji seorang laki di dekat Syekh Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad tokoh sufi. Wa yaqulu lahu innahu la yakul khabith. Dan mereka mengatakan sungguh laki itu tidak pernah memakan kue puding. Ini apa ya, cerita di dalam satu perjamuan ada orang miskin yang tidak pernah makan enak, kira-kira gitulah. Kemudian mengapa orang miskin tidak boleh makan enak? Di dalam satu jamuan itu kalian perhatikan bagaimana laki itu menyambung hubungan persaudaraannya. Lihat, kalau kita makan enak, yang lain makan enak di satu forum itu. Kira-kira begini, ada walimahan. Ya memang boleh ada ruang khusus, tapi makanannya harus sama dengan yang disajikan di umum. Jangan yang ini yang enak-enak bagi orang-orang yang biasa makan enak. Yang kurang enak kasihkan orang yang biasa nggak makan enak. Antara yang disajikan di dalam satu walimah sebaiknya sama. Hanya tempatnya berbeda boleh, tapi jangan membeda-bedakan. Ya. Jadi ungdur kaifa kadhamul li ghaid. Perhatikan bagaimana ia menahan amarahnya. Bagaimana dia memperhatikan kelembutannya. Kaifa adfuhu ala jari wal arminatin wal yatim.
bagaimana dia melihat tetangganya dan anak yatim. Orang-orang nggak mampu itu kan lebih lembut hatinya, sederhana. Loh, kok masih dibeda-bedakan? Nah, itu nggak boleh. Maka dengan demikian, ungdur kaifa husnu khuluqi ma'a ikhwanihi, maka lihatlah seseorang itu baik tidaknya itu lihat akhlaknya ma'a ikhwanihi terhadap teman-temannya. Jadi tidak membedakan yang kaya, yang miskin, yang mampu, tidak mampu. Semua sama. Itu ya Bapak sekalian ya. Itu bagian dari cara melihat seseorang apakah mempunyai ihsan, mempunyai makom ihsan. Ya. Wa kana Ahmad bin Harb yaqul, Syekh Ahmad bin Harb pernah mengatakan, masalul ladzi yu'allimun nasil khaira wa yursiduhum ilaihi. Perumpamaan orang mengajarkan manusia akan kebaikan dan membimbing mereka kepada kebaikan. Mathalul manistajara ajrahu, itu seperti pembunuhan orang-orang yang memperkerjakan kaum buruh. Jadi melihat orang menghadapi manusia itu, lihatlah seseorang dalam hal apa? Dalam hal memperkerjakan seseorang. Syaratnya apa kan? Orang kerja itu kan tidak boleh keringatnya kering baru dicarikan bayaran, kan tidak boleh. Itu harus dilakukan. Di mana kaum buruh bekerja untuk dirinya dengan tubuh mereka, ya. Kemudian siang malam semasa hidup, setelah itu orang meninggal. Jadi orang itu tetap harus dihargai. Dia punya hak. Nah, cara berhubungan sama manusia adalah ada hak dan kewajiban. Jangan kita menuntut dihormati, tapi kita tidak pernah mau menghormati orang. Meskipun orang itu orang yang kurang mampu, tidak boleh, harus tetap dihargai. Ya, wasami'a Yahya ibnu Mu'ad rajulan yatamanamalan. Satu saat Syekh Yahya bin Umar pernah mendengar seorang laki-laki yang sangat berangan-angan punya harta. Ya, faqala lahu madza tasna'u bihi? Apa yang engkau akan perbuat jika engkau punya harta? Ini dari anak yang kurang mampu. Faqala, maka orang yang tidak mampu kalau nanti kaya, beliau mengatakan ajudu bihi alal mukillin, maka aku mukillin, maka kalau saya kaya, saya akan bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, artinya menyayangi kepada orang yang tidak mampu itu adalah harus menjadi sikap sesama muslim yang saling menghormati kepada orang lain. Terakhir Bapak-Ibu sekalian, kemudian Syekh saya mengatakan, dak muqallin takunu mu'natuhum 'alallah litashiri tuhibbuhum. Tinggalkan orang-orang miskin itu sebab biaya hidup mereka menjadi tanggungan Allah agar supaya ia tulus mencintai mereka. Artinya mereka boleh juga dicintai orang miskin itu oleh di mata Allah, di mata manusia. Artinya saat tertentu orang yang kurang mampu bisa juga menjadi orang yang mampu. Orang yang mampu nanti bisa jadi ya kurang tidak mampu. Jadi jangan karena sombong, jangan sombong karena kita punya kelebihan. Nah, maka dengan demikian apa? Agar kita tidak apa? Fa innahum idza syaratmu natuhum alaik, apabila biaya hidup mereka menjadi tanggungan jawab mereka, abghad tahum wa taqalu ala qalbik, maka Anda akan membenci mereka dan mereka akan membebani hati Anda. Artinya harus saling tolong menolong. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian sekitik lagi. Wa kana yaqulu, dan Syekh Yahya tadi, Syekh Mu'ad mengatakan, min ta'zimi akhil muslim, di antara penghormatan terhadap Anda terhadap seorang muslim lainnya, idza matalau mayitun fi baladin ukhra, terhadap seorang muslim yang meninggal, engkau harus apa? Harus takziahin
dimanapun dia juga, dimanapun dia berada. Antusafiru ila ta'ziyatihi, maka hendaklah engkau bertakziah kepada teman saudara kita yang sudah meninggal tadi. Tidak boleh dibeda-bedakan. Kalau yang meninggal orang kaya kita takziah, kalau yang miskin tidak takziah, tidak boleh. Maka itu kewajiban dari kita. Salah satunya apa? Ya, Syekh Abu Muayyah Al-Asad, beliau dari Syam menuju Mekah untuk takziah kepada Syekh Al-Fadl, ya, yang anaknya musibah yaitu Syekh Ali. Walam yakhruju li haji wal umrah. Ya, Syekh Abu Muawiyah tidak pergi ke Mekah, tidak haji dan umrah, tapi hanya untuk niatnya adalah untuk untuk mentakziahi dari anaknya tadi, Syekh Fadl, yaitu Syekh Ali. Itu cara menghormati sesama muslim, dan itu adalah akhlaknya minal mutasawwifin. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Terima kasih atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Semoga ngaji ini mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.